Tak seorang pun di dunia ini yang meminum lebih banyak Coca-Cola dan minuman bersoda lain selain penduduk Chiapas, negara bagian selatan dan termiskin di Meksiko. Di kota pegunungan San Cristobal de las Casas dengan populasi 186.000 jiwa, penduduk setempat meminum lebih dari 2 liter minuman ringan sehari atau sekitar 800 liter setahun. Jumlah itu 5 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 150 liter per orang per tahun. Akibatnya, Meksiko menghadapi epidemi obesitas dan di Chiapas, pejabat kesehatan telah mengumumkan keadaan darurat diabetes. Awal mula Coca-Cola ditemukan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1886. Tepatnya pada 8 Mei oleh seorang ahli farmasi John Stitt Pemberton di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Peristiwa bersejarah ini seiring waktu dengan berdirinya patung kemerdekaan atau Statue of Liberty. Coca-Cola kemudian muncul di Meksiko dan membuat pabriknya di tahun 1926. Kemudian muncul seseorang bernama Vicente Fox yang dipekerjakan sebagai supervisor marketing di Coca-Cola Meksiko yang membuat penjualannya naik 10 tahun kemudian. Setelah itu, ia naik jabatan menjadi presiden Coca-Cola di Meksiko di tahun 1970-an. Saking pentingnya peran Coca-Cola di masyarakat Meksiko, minuman bersoda ini hadir di berbagai acara. Di Chiapas, yang berpenduduk 5,6 juta jiwa, 3.000 orang meninggal setiap tahun karena penyakit yang berhubungan dengan diabetes, menjadikannya penyebab kematian kedua setelah penyakit jantung. Namun, sayangnya masyarakat tidak menyadari dan tidak mau terima jika Coca-Cola merupakan penyebab kematian terbesar mereka. Jika diperhitungkan, menurut data, setiap orang di Meksiko dalam 1 tahun mengkonsumsi 700 kaleng Coca-Cola setiap tahunnya. Sedangkan jika meminum 10 liter Coca-Cola sama dengan mengkonsumsi lebih dari 1 kg gula dan 970 mg kafein. Diabetes tipe 2 adalah bentuk diabetes yang paling umum. Meskipun penyebab utamanya tidak diketahui apakah kelebihan gula, tapi seseorang lebih mungkin didiagnosis jika mereka kelebihan berat badan. Tingkat obesitas di negara bagian Meksiko ini tergolong tinggi. Hal itu terkait dengan konsumsi minuman berkarbonasi. Alasan utamanya adalah kecintaan masyarakat negara ini terhadap minuman bersoda, dan beberapa orang menganggap obsesi ini terlalu ekstrim. Menurut The Guardian, anak-anak usia 1 hingga 2 tahun dan 3% bayi di bawah 6 bulan di Meksiko sudah secara teratur meminum Coca-Cola. 1 jam perjalanan dari San Cristobal terletak kota pribumi San Andres La Rainzar, tempat Coca-Cola dianggap sebagai emas cair. Ini digunakan oleh dukun lokal seperti Maria Lopez sebagai bagian dari upacara keagamaan mereka. Saat Maria ingin menyembuhkan penderita diabetes, ia berdoa di depan botol Coca-Cola saat dupa dan asap dari ratusan lilin memenuhi udara. Terletak tepat di sebelah kuilnya adalah lemari es Coke milik Maria. Ia menjual sekitar 50 peti sebulan. Perspektifnya tentang asal-usul diabetes berbeda dengan alasan ilmiah dan medis, karena keyakinan agamanya bahwa minuman ini memiliki khasiat penyembuhan. Diabetes disebabkan oleh kemarahan dan masalah dalam keluarga. Kalau kita saling memarahi, kalau saling membentak, itu berubah jadi diabetes, ujar Maria. Saya telah berusia 51 tahun dan tidak pernah sakit. Saya sudah minum dan makan banyak soda, minuman keras, bir, dan ayam, kata Maria lagi. Menurut studi di tahun 2019 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Multidisiplin Chiapas dan Perbatasan Selatan atau CIMSUR, setiap penduduk di negara bagian selatan itu telah meminum lebih dari 800 liter Coke dalam setahun. Jumlah ini setara lebih dari 3.000 cangkir berukuran 250 ml per tahun. Dengan bertambahnya populasi, air minum yang aman menjadi semakin langka di kota, di mana beberapa lingkungan hanya memiliki air mengalir beberapa kali dalam seminggu. Jadi, banyak warga yang meminum Coke yang diproduksi oleh pabrik pembotolan setempat. Minuman ini lebih mudah ditemukan dibandingkan air kemasan dan harganya hampir sama murahnya. Pabrik tersebut dimiliki oleh PEMSA, konglomerat makanan dan minuman yang memiliki hak untuk membotolkan dan menjual Coca-Cola di sebagian besar Amerika Latin. Coca-Cola mengatakan pihaknya berkomitmen terhadap kebijakan pemasaran yang bertanggung jawab dan mematuhi undang-undang dan peraturan di Meksiko, merujuk pada Komisi Air Meksiko yang berpendapat bahwa konsesi itu tidak membahayakan pasokan air bagi masyarakat. Mereka mengatakan
mengatakan dan paham bahwa air adalah sumber daya bersama yang penting dan telah berinvestasi dalam proyek konservasi selama lebih dari 1 dekade. Perusahaan mendapatkan air dari sumber bawah tanah, namun air minum yang diandalkan masyarakat berasal dari mata air di atas tanah. Fermin Reigadas berkampanye untuk meningkatkan pasokan air kota, menguji kualitas air sungai dan mata air kota untuk mengetahui kadar bakteri E. coli. Semua rumah tidak memiliki saluran pembuangan limbah sehingga mereka membuang limbahnya ke sungai karena tidak memiliki infrastruktur untuk menampung limbah itu. Kota ini benar-benar perlu memanfaatkan air yang ada di bawahnya, memiliki tanaman yang memiliki air murni dan ratusan ribu orang di musim kemarau harus berurusan dengan sedikit air. Reigadas mengatakan kehadiran bakteri berarti anak-anak tumbuh dengan kekurangan gizi dan karena mereka banyak minum Coca-Cola, tubuh mereka tidak bisa menyerap gula. Di tahun 2021, diperkirakan 14 juta orang dewasa di Meksiko menderita diabetes dan terjadi peningkatan sebesar 10% dalam 2 tahun terakhir. Hampir separuh dari mereka yang mengidap penyakit ini tidak terdiagnosis. Dan untuk memerangi darurat kesehatan, Meksiko memberlakukan pajak gula di tahun 2014 dengan kenaikan harga sekitar 10% pada minuman non-alkohol yang mengandung tambahan gula. Setelah 2 tahun pertama penerapan pajak itu, Meksiko mengalami sekitar 7,6% pengurangan jumlah rumah tangga. Pembelian minuman yang dikenakan pajak. Sejak diperkenalkan, momentum global untuk pembentukan fiskal ini telah berkembang, khususnya di Australia. Dalam 3 tahun, diperkirakan sepertiga orang dewasa Australia mengalami obesitas secara klinis dan diabetes menjadi penyakit kronis yang paling cepat berkembang. Mereka beranggapan sangat sayang jika harus mengeluarkan uang untuk membeli minuman tanpa rasa, hingga akhirnya ketergantungan dengan minuman Coca-Cola. Pemerintah Meksiko telah mencoba mengatasi masalah ini dengan meningkatkan pajak gula untuk minuman bersoda.